Wow, Halo. hai. Gimana kabar Siapakah Kak dia Geri? ini? Hai Di, apa kabar? Puji Tuhan, sehat, baik. Kak Geri gimana Wow, kabarnya? senang sekali. Luar biasa dahsyat dan ajaib. Semua yang Wah, ajaib, semua yang besar terjadi dalam kehidupan kita. kok Haleluya. makin muda sih, makin anak muda gitu, Oh nggak iya, makin tua. masih tetap muda ya. Wow, masih tetap muda. Wah, Gimana it's nih? been a long time. Oke teman-teman, atau yes, it's been a long time. And finally, we meet. Iya. Ya, sekali langsung. Ya teman-teman Yuda Syab dan juga sahabat optimal. Ya kita mau memperkenalkan dulu nih. Siapa nih teman kita malam hari ini? Seorang anak muda yang dipakai Tuhan ya untuk juga berkarya di ladang Tuhan dan juga di dunia sekuler. Ya mungkin banyak teman-teman muda yang anak-anak Yuda Syab yang belum kenal siapa ini ya. Tapi yang lama, yang veteran pasti tahu ini siapa. Oleh karena itu, mungkin Aji bisa memperkenalkan diri. Aji ini siapa? Dulu sempat di Jogja tahun berapa? Dan kuliah di mana? Terus setelah itu meninggalkan Jogja tahun berapa? Ya silakan, Aji. Itu pertama buat Kak Geri, my pastor yang terbaik, terluar biasa, Amin. paling perhatian, paling care, paling penuh dengan pengurapan, penuh dengan kasih. Wah, pokoknya Amin. pengalaman yang sangat biasa yang pernah gue alamin ketika di Jogja. Ini udah karena udah tinggal di Jakarta, jadi gue nggak apa-apa kan ya, kan anak-anak muda juga. Oh nggak apa-apa, asik aja. Gue asik aja, men. Ya jadi kenalin teman-teman yang lagi online, yang lagi bergabung di acara ini. Yang pasti pertama terima kasih Kak Giri udah mengundang, juga teman-teman Yuda Syab itu sendiri yang sudah mengundang. Kemarin hari apa ya, minggu lalu kayaknya hari apa lupa tepatnya, si Rahel kontak, Kak Ci apa kabar? Baik dong Kak. Gue langsung tebak aja, kenapa mau ngajak kolaborasi ya? Ya kira-kira begitulah Kak. Kita live Instagram di Yud, jadi kita mau ngajak Kak untuk jadi narasumber. Jadi gue langsung tanpa berpikir dua kali, mau dong gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi terima kasih sudah mengundang untuk bisa bergabung di acara ini. Jadi teman-teman, nama gue Haji, dan dulu di tahun 2012 atau mungkin 2013 tuh pertama kali bergabung di Bethany Fresh Mountain Jogja, yang dimana dulu gue kuliah broadcasting di salah satu kampus di kampus kecil di daerah apa tuh dekat-dekat Ambarukmo Plaza, namanya Avindo. Kemudian waktu itu bergabung dengan BFA Jogja, kemudian Yuda Syab, kenal dengan Kak Giri dan semua pelayan-pelayan di sana. 2013 kalau nggak salah juga sangat-sangat seneng karena bisa punya youth yang luar biasa. Waktu itu masih jumlahnya masih sedikit, dan akhirnya lama kemudian karena passion, karena cinta mulai menggebu-gebu, akhirnya bergabunglah ke dalam kepengurusan youth waktu itu bersama teman-teman yang lain yang mungkin udah sebagian besar udah nggak di Jogja juga. Kemudian 2013 akhir atau 2014 awal lupa, itu say goodbye sama Jogja. Waktu itu harus pulang ke kampung halaman, dan kemudian tapi tetap dan akhirnya bekerja. Hari ini sudah ada di Jakarta untuk bekerja juga sih. Wow. Begitu. Luar biasa. Jadi Aji waktu itu gabung dengan kita 2013 ya? Iya, kalau nggak salah 2012 akhir, 2012 akhir kayak kalau nggak salah, mulai pertama ikut-ikutan datang di ibadah minggu dulu, kemudian beberapa minggu ke depannya ikut di ibadah youth-nya, terus akhirnya mulai ke kepengurusan, dan akhirnya waktu itu masa yang indah sekali ya, waktu itu bisa menjangkau jiwa-jiwa juga sama Kak Giri juga, sama Pak Heran, menjangkau jiwa. Kita KR, kita bikin konsel di sana, di sini, di sana, dan semuanya sih
apa ya, sangat berkesan dan nggak bisa dilupakan. Luar biasa. Terus Aji meninggalkan Jogja waktu itu tahun berapa? 2014 awal ya kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ingat 2014 awal. 2014 awal ya. Ya. Jadi 6 tahun lalu ya, 6 tahun. Ya. Nah, teman-teman youth dan juga sahabat optimal, Aji ini adalah salah satu yang membakar, artinya yang memulai juga youth dahsyat di Yogyakarta. Karena saat itu ya keterbatasan Kak Geri dan Kak Karen untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang ada, keluarga-keluarga dan juga anak muda. Sehingga ya Kak Geri berdoa supaya ya Tuhan kirimkan anak muda yang sederhana, yang punya hati untuk bagaimana membangun kegerakan youth dahsyat di BMA. Dan tiba-tiba ujuk-ujuk suddenly ya dilala ya seorang anak muda yang kurus, yang sederhana, yang sedang ada dalam juga kebingungan saat itu. Ya artinya dalam keterbatasan kesederhanaan, Aji boleh berjumpa dengan Tuhan di sana, boleh meresponi kasih Tuhan, dan boleh mengambil bagian ya di pelayanan dan juga tergerak, terbeban untuk juga menjadi berkat bagi teman youth. Dan Aji juga memulai membantu yang membuat acara, menangani. Mungkin sepertinya koordinator youth pertama kayaknya Aji. Saat itu karena waduh semuanya masih dipegang Kak Geri. Ada Ian, ada Dwici, ada Joyce, ada aku juga tuh partner-partner yang di mana. Mereka bergabung kayaknya. Hai guys. Betul. Iya, betul. Ya. Dan ya banyak hal yang Aji dan juga ide-ide kreativitas karena memang Aji ini sangat kreatif sekali. Tidak bisa diam, dan waktu itu ya banyak hal juga kita lihat ide-ide kreativitas yang luar biasa saat itu bersama dengan senior ya, dengan Maria dan juga Kak Wici juga ya waktu itu luar biasa. Nah, lo nih jadi mau nangis dengerin cerita Kak Geri. Kita pernah mengalami dan melewati perjalanan itu, terus akhirnya apa ya, semua itu tuh jadi pengalaman, jadi semuanya berkesan, senangan, dan menguatkan banget, karena sampai hari ini kita bisa tetap melayani, kita bisa tetap itu ada Ocha, ada teman-teman yang katanya halo Kak Geri, halo Kak Jalo juga. Jadi semuanya nggak bisa dilupakan, semuanya menjadi bekal juga untuk saat ini kita tetap melayani Tuhan, tetap punya passion yang kalau dulu bisa bersemangat, kenapa sekarang enggak gitu. Jadi sampai hari ini harus punya passion. Amin. Iya. Nah memang Aji mungkin bisa cerita waktu dulu ya di saat waktu kuliah, terus Aji kok tiba-tiba terpikir gitu mau beribadah, mau cari Tuhan, terus mau terlibat di pelayanan, terbeban. Emangnya nggak ada aktivitas lain ya kan, bisa bergaul, bisa ya menikmati dunia dengan segala tawarannya. Kok tiba-tiba pengalaman apa yang membuat Aji kok tertarik cari Tuhan dan juga terlibat pelayanan saat itu? Yang paling pertama sebenarnya cukup umum lah ya, maksudnya sebuah semua anak-anak muda mungkin sebagian besar akan jawab hal yang sama. Yang pertama adalah kita sebagai perantau itu harus punya namanya komunitas, dan komunitas yang benar, komunitas positif. Jadi kita sebagai perantau kita harus sadar dulu nih, kita ada di kota orang dan kita lagi lagi mengambil pendidikan. So kita harus jaga hidup kita dengan cara kita harus punya komunitas yang positif, komunitas yang benar, komunitas yang dimana tumbuh dan tidak membuat kita justru jadi lebih baik, lebih buruk sebelum merantau gitu. Jadi waktu itu ada banyak gereja sih yang sebenarnya gue sempat datengin waktu awal-awal di Jogja. Ada bahkan waktu itu juga ada sebuah persekutuan
Kristen Katolik juga yang pernah gue bergabung, kemudian sempat aktif juga pelayanan, pindah lagi ke gereja yang lain, pindah lagi ke gereja, pindah lagi waktu itu mungkin karena masih muda juga kali ya, jadi mungkin masih labil, kemudian masih cari-cari mana yang nyaman, mana yang tepat nih gitu. Kemudian waktu bergabung di BFA itu somehow kayak betah gitu, kayak betah karena di sini kayak wah di sini ada Pondok Daud. Ingat banget waktu itu pertama kali ke BFA Jogja ada namanya Pondok Daud, dan waktu itu gue waktu selesai kuliah pulang dari kampus kalau misalnya nggak ada kerjaan selalu mengambil waktu atau memberikan waktu buat ikut Pondok Daud. Di situ kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Jadi kayak wah ini sebuah komunitas yang susah didapat di tempat lain gitu loh. Kita bisa berdoa, bisa menyembah, bisa bisa menikmati kasih Tuhan banget dalam hadirat Tuhan. Ya mungkin di tempat lain juga seru-seru aja sih, maksudnya banyak anak-anak muda punya banyak pilihan acara, punya banyak pilihan kegiatan. Cuma waktu itu I don't know, kayak BFA Jogja, wah ada Pondok Daud, kayaknya pengen banget deh ikutan Pondok Daud. Dan waktu itu sempat sering juga sih ikutan Pondok Daud sampai jam 3 sore. Di situ ada Tante Joyce, ada dan Petrus kalian dan yang lain-lain juga. Dan akhirnya kemudian ketemu pester bernama Giri Pake. Wah ini kayaknya pesternya kayak bukan pester dia, ini kok masih muda banget, gayanya juga masih gaul, cara juga kayak nggak tua. Jadi kayak cocok gitu deh. Wah ini bisa jadi bukan cuma sekedar jadi gembala, tapi juga bisa jadi kakak, karena kita anak muda, kita tuh butuh yang namanya dibimbing, kita butuh punya kakak rohani, kita butuh punya orang yang bisa nuntun kita, karena kita banyak masih labil, masih masih belum tahu arah tujuan hidup. Jadi mungkin itu hal-hal yang paling sederhana, tapi mungkin ada satu momen di mana KKR atau apa gitu ya, atau mungkin di Pondok Daud juga kali ya, yang membakar cinta mula-mula gue secara pribadi gitu loh. Dan akhirnya merasa bahwa ini jangan cuma sekedar gue ibadah doang jadi jemaat, gue harus meresponi panggilan Tuhan untuk gue melayani. Jadi pelayanan di itu adalah bentuk bahwa kita ini udah dikasih Tuhan loh, kita anak-anak muda ini dipilih Tuhan loh. Jadi talenta yang kita punya, energi yang kita punya, semangat yang kita punya harus punya wadah yang tepat. BFA Jogja adalah yang tepat nih, promosi sekalian. BFA adalah wadah yang tepat untuk kita anak-anak muda, apalagi teman-teman yang kuliah di Jogja. Kalian sangat tepat kalau misalnya kalian ada di BFA Jogja, karena di sana kalian bisa pelayanan, bisa belajar untuk bagaimana cara jadi murid Kristus, belajar untuk maksudnya nggak cuma nanti akhirnya cuma pelayanan akhirnya, tapi juga bisa memuridkan orang lain, menjangkau anak-anak muda yang lain, teman-teman di kampus yang lain gitu. Banyak sih, banyak hal yang membuat akhirnya waktu itu bisa tetap dan melayani di BFA Jogja, dan akhirnya juga menjadi juga bersama Kak Giri. Nah, memang banyak artinya kesaksian dari teman-teman youth yang sudah keluar dari Jogja. Mereka akhirnya merasakan manfaatnya, bahwa bukan hanya waktu mereka di Jogja, mereka bukannya sekedar kuliah yang tadi Aji bilang, tapi mereka mendapatkan kehidupan rohani yang baik. Ada komunitas, bukan berarti sempurna ya, artinya kita juga terus berjalan terus menuju kesempurnaan, tetapi ada komunitas yang membangun, mengingatkan, dan juga yang paling penting mendidik gitu. Karena goalnya kita adalah mempersiapkan kalian untuk siap di dunia pelayanan di waktu yang akan datang dan juga marketplace. Nah, kira-kira nih sekarang nih setelah dari Jogja Aji udah mendapatkan teori pendidikan, udah mendapatkan kehidupan rohani sebagai bekal, juga nilai-nilai kehidupan, etika-etika dalam pelayanan. Kira-kira setelah Aji keluar dari Jogja itu bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat dan sangat praktikal ya. Semua teori yang kita dapat waktu kerja baik di ibadah dan juga di Yudas ya, itu hal-hal yang memang relevan gitu dengan kehidupan zaman sekarang, baik kita yang memang pelayanan ataupun kita yang memang bekerja di dunia sekuler gitu.
banyak hal Hmm. kayak misalnya bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain, peduli terhadap orang lain. Karena apalagi gue juga sekarang di Jakarta kan, Jakarta tau sendiri kota yang besar di mana orang lu gua cuek, masa Ya. bodoh, dan mungkin mencari atau mendapatkan sahabat yang baik yang deket itu juga bukan hal yang mudah di sini. Jadi bagaimana Hmm. kita di banyak firman yang sudah kita terima waktu di Jogja gitu ya, itu Hmm. kita bisa di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita nggak cuma pelayanan di panggung, tapi kita juga bisa Hmm. melayani orang lain tadi dimanapun, di tempat kerja, di kantor, atau mungkin di tempat kita tinggal, atau di uh, keluarga kita juga. Gimana kita mengasihi, bagaimana kita memberi, bagaimana kita punya hati untuk mendoakan orang lain gitu. Jadi Hmm. banyak hal yang bisa kita terapkan sih, sangat sangat bermanfaat dan praktikal dan relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Hmm. Iya. Nah, sekarang nih luar biasa. Aji sendiri di Jakarta kan kita lihat ya dengan postingan-postingan Aji. Ya, artinya kami juga di Jogja sangat diberkati melihat pertumbuhan rohanian, pertumbuhan kehidupan, ya. Karena nggak gampang orang survive di Jakarta, yang begitu banyak saingan, begitu ya berat, ya. Tapi Aji boleh survive, bukan hanya itu. Kita juga lihat Aji juga boleh menjadi berkat bagi salah satu gereja yang kecil mungkin boleh dikatakan. Di sana kamu ya menjadi trainer, mengajar mereka, ya kan, bukan hanya kita lihat kan biasa orang ke Jakarta mau wah ke gereja besar ya supaya begini begitu tapi kamu memilih untuk ada di gereja yang kecil, membantu mereka itu tuh sangat luar biasa gitu. Intinya ya kita diberkati. Sebenarnya semua yang kita alamin, gue selalu percaya bahwa itu adalah jalan Tuhan dan memang Tuhan yang pilih. Jadi seperti yang Kak Gary juga tadi sempat cerita, di Jakarta selain bekerja, gue juga membantu pelayanan di sebuah gereja yang which is masih jemaatnya masih sedikit, pelayannya SDM-nya juga masih sedikit, dan itu bukan bukan tetap sama istimewa gitu. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kalau misalkan Tuhan tempatkan kita di sebuah tempat, pasti ada alasan, pasti ada tujuan gitu. Jadi orang-orang yang ingin beribadah dan pelayanan di gereja-gereja besar itu juga mungkin nggak salah, mereka juga mungkin punya alasan dan tujuan. Tapi kalau gue pribadi ya memang Tuhan tuntun arahnya, ke tempat ini, di gereja ini Tuhan tempatkan. Waktu itu awalnya waktu di Jogja beribadah di sebuah gereja besar di Jakarta, kemudian nggak bisa pelayanan karena pertama adalah di gereja tersebut cukup banyak tahap atau fase untuk bisa pelayanan, jadi kita harus punya waktu yang banyak untuk bisa ikutan kelas-kelasnya. Nah, waktu itu kebetulan udah waktu itu ada banyak disita dengan pekerja, jadi untuk ikutan kelas kayaknya gue gak merasa gak mampu, dan akhirnya tapi ini pengen banget untuk pelayanan Tuhan, aku pengen untuk main Tuhan gitu. Ketika di Jogja dulu atau di kampung halaman di Jogja itu main Jakarta, kok gak melayani sih, kenapa hanya memberikan waktu bekerja doang gitu. Dan udah lama setelah berdoa kayak gitu, kenalan di kantor itu tiba-tiba WhatsApp gitu, jadi kamu bisa musik ya? Oh iya, saya bisa musik ya. Terus akhirnya yang kedua di WhatsApp lagi, Haji, kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Hah? Kamu gak ada muka-muka Kristennya, katanya. Iya, saya Kristen. Cuma namanya aja Haji kali ya. Akhirnya dia tanya, kamu bisa musik? Kristen, Haji. Kalau misalkan boleh bisa bantu kita di pelayanan kita di gereja gitu. Terus gereja kita masih kecil sih, kalau yang Haji bersedia bisa bantu kita di pelayanan. Itu nggak mikir dua kali, benar langsung respon dengan baik dan langsung waktu itu sih memang sempat ngomong dulu nanti saya coba pikirin, makasih untuk sudah menawarkan gitu. Tapi padahal dalam hati itu udah yang mau dong gitu. Jadi kan harus jangan kelihatan banget gitu ya. Kira maksudnya bahas, saya sudah atur waktu saya, jadi nanti saya ambil pelayanan di gereja kok nanti minggu lebih pagi. Jadi ketika
awal pelayanan itu sampai sekarang juga sih, itu setiap jam 8 pagi itu berangkat ke, jadi tempat gue tinggal sama gereja tersebut cukup jauh, makan waktu 1 jam. Jadi gue naik motor jam 8 pagi, udah berangkat, jam 9 kita latihan, jam 10 ibadahnya. Setelah pelayanan di gereja tersebut, gue langsung buru-buru cari perjalanan ke arah yang pokoknya perjalanan pulang sambil cari tempat untuk makan siang, dan jam 1 udah harus di tempat di gereja besar yang gue beribadah. Jadi dalam setiap hari Minggu jam 8 pagi gue berangkat untuk pelayanan, pulang dari pelayanan gue langsung makan siang dan ibadah di gereja besar yang memang dari awal tiba di Jakarta tuh pengen banget untuk beribadah di situ gitu sebagai tetap gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin orang punya banyak pola sudut pandang yang berbeda-beda. Dan gue maksudnya kan mungkin lihat deh Haji kok udah pagi pelayanan di gereja ini, terus siangnya dia ibadah lagi di gereja ini, di gereja yang berbeda. Nggak masalah bagaimana sudut pandang orang lain, tapi gue merasa kayak mungkin haus kali ya, ada rasa punya rasa haus kayak pelayanan kita memberikan sesuatu kepada jemaat, mencurahkan. Tapi ketika gue siangnya memberikan waktu lagi untuk ibadah, itu hanya bentuk bahwa gue perlu di recharge nih, gue butuh sesuatu yang baru, yang fresh. Bukan berarti ketika paginya nggak di recharge memang, tapi pagi hari itu benar-benar full kita pagi hari pelayanan, itu setiap hari Minggu selalu gitu. Jadi entah ya, gue selalu suka melakukan hal-hal yang ekstra, yang dimana hal itu memang berkontribusi baik untuk hidup gue, untuk roh gue, untuk diri gue gitu. Kalaupun sedikit dibanding anak-anak muda yang lain, harus pergi jauh sedikit daripada anak-anak yang lain nggak masalah gitu. Selama kita bisa, selama kita mampu, selama kita hidup, selama kita bernafas, ada kalau misalkan lakukan hal ekstra gitu ya, 2 kali lipat dari yang orang lakuin. Jadi dari 18 Februari sampai dengan hari ini gue lakuin, dan ya puji Tuhan gitu loh, di dalam gereja yang kecil tersebut, yang masih kecil, yang masih sedikit jemaat dan SDM-nya, seperti yang Kak Joko juga cerita, ya bersyukur dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu gitu loh, dalam hal WA, bagaimana jadi WL yang baik, bagaimana jadi singer yang baik, bagaimana kalau pelayanan. Dan waktu itu memang nggak pernah bertujuan untuk kayak gitu sih, maksudnya ya udah pelayanan aja, tapi akhirnya dikasih kesempatan lagi, ya maksudnya gembala memberikan apresiasi, dan gue bilang ya puji Tuhan, itu karena Tuhan, talenta dari Tuhan gitu ya. Dikasih kesempatan untuk mengajar teman-teman di gereja tersebut, memberikan apa yang memang gue lakuin ketika pelayanan, dan mereka bisa menerima dengan kayak sukacita yang besar yang nggak bisa dibayar oleh apapun. Jadi berbagi dengan mereka, membagikan sesuatu hal yang baik gitu ya, seneng sih. Luar biasa ya. Artinya di Jakarta yang penuh kemacetan, yang penuh dengan keriutan, ternyata Tuhan kasih jalan ya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, ya waktu yang tepat, sehingga memang apa yang Tuhan sudah tanam sejak awal benih itu ya tidak mati sia-sia. Ya kebanyakan kan Ji, wah mereka waktu kuliah semangat, waktu ya di Jogja semangat, nah pas mulai kerja, mulai pegang uang, mulai tahu pergaulan, dunia hedonis dan sebagainya, mulai redup, hilang gitu. Sementara waktu di Jogja mereka nih orang-orang yang radikal, orang-orang yang semangat, antusias, waktunya selain kuliah dihabiskan untuk melayani Tuhan. Tapi tiba-tiba di Jakarta yang gone with the wind aja. Tapi ya puji Tuhan, artinya kita diberkati dengan ya tekad dan keinginan Aji, dan yaitu teman-teman youth dan juga sahabat Optima, waktu kita tetap punya hati, punya keinginan, punya kerinduan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang di mana kita bisa menyalurkan atau di mana kita bisa menjadi berkat gitu. Ya luar biasa. Ya karena ya nggak mudah di Jakarta itu untuk bisa ketemu gereja, dipercaya itu, aduh nggak mudah, tapi ya luar biasa. Nah, Aji juga selain tadi melayani, Aji juga kayaknya seorang entertainment kan, kalau nggak salah di Jakarta. Misi acara